Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga bagi para orang tua murid. Selamat pagi buat Bapak, Ibu guru dan staf Sekolah Tuna Bangsa. Apa kabar hari ini? Ya, pasti luar biasa. Tetap diberkati Tuhan dengan kebaikan, sukacita, dan semangat yang baru. Baik, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami kembali mau belajar firman-Mu. Berikan kepada kami hikmat untuk kami mengerti firman yang Kau sampaikan, untuk kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, biar firman Tuhan tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, hari ini renungannya Ibu ambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Nah, di sini berbicara tentang Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ada dua kisah ya, yaitu membangkitkan anak Yairus dan ada menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Tapi Bu Karo ambil satu kisah saja, yaitu Yesus membangkitkan anak Yairus. Nah, anak-anak, kisahnya begini. Nah, pada waktu itu Yesus kan pergi ke desa-desa, ke kota-kota, menyampaikan kabar baik, keselamatan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, semua dilakukan untuk kebaikan manusia. Nah, saat itu Yesus sudah menyeberang dan sampai di tepi danau. Nah, orang sudah berbondong-bondong datang karena mereka sudah membawa orang sakit dan mereka ingin menjamah Tuhan Yesus. Mereka ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, ada satu bapak-bapak nih, ada satu bapak dari kepala rumah ibadat namanya Yairus. Dia lihat, oh itu Yesus yang aku dengar dia dapat menyembuhkan, membangkitkan. Aku harus datang kepada dia. Nah, waktu itu Yairus langsung berlari, langsung tersungkur. Saat dia tersungkur di kaki Yesus, dia ngomong, Tuhan, anak perempuanku sakit. Mari Tuhan datanglah, letakkan tanganmu di atasnya, biar anakku selamat dan sembuh. Dengan tersungkur dia mengatakan, dan Yesus melihat. Dan dia, ayo kita pergi. Nah, dia pergi bersama rombongannya ya, dengan murid-muridnya dan Yairus. Mereka pergi. Itu sama seperti kita. Kita pun kalau ada satu masalah, pasti kita datang kepada Tuhan dan tersungkur di kakinya. Tuhan, tolong aku Tuhan. Dan Yesus, ayo mari aku akan tolong. Nah, di perjalanan orang masih banyak berdesakan dan Yesus tetap menyembuhkan perempuan sakit pendarahan ya. Tapi kita melihat bahwa Yesus tetap teguh berjalan dan Yairus juga bersama dengan Yesus teguh berjalan. Imannya Yairus sudah menyatu dengan Tuhan dan dia percaya penuh bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan anaknya. Mereka terus berjalan. Suatu ketika muncul orang dari rumah Yairus. Dia langsung lari menemui Pak Yairus. Pak, anakmu sudah mati. Udah gak usah ganggu lagi guru, gak usah menyusahin guru. Nah, kalau kita mendengar berita tidak menyenangkan, pasti kita kaget dan spontan kita seperti lemas. Nah, Yesus lihat. Lalu ngomong sama Yairus, Yairus, gak usah takut, percaya saja. Nah, begitu Yairus mendengar Tuhan ngomong seperti itu, dia langsung bangkit kembali. Ya, imannya nyatu lagi.
yang tadinya melorot mendengar kabar buruk langsung menyatu lagi imannya dengan Tuhan. Ya Tuhan, ya satu lagi. Mereka tak berjalan lagi. Berjalan bersama, berjalan bersama. Ketika mereka berjalan bersama, sampailah di rumah. Wah, sampai di rumah, semua orang menangis. Dia di rumah ya. Lalu Yairus lihat, dia sudah mulai lagi imannya melorot, tapi dia ingat, aku berjalan sama Tuhan. Aku bersama Tuhan yang dapat menyembuhkan. Yang dia mengatakan jangan takut dan percaya saja. Dia langsung tegak lagi dan Tuhan bilang begini, "Mengapa kalian menangis?" Mungkin gitu ya. Terus ini anaknya sudah meninggal. Dia tidak meninggal, dia tidur. Wah, semua orang ketawa. Hahaha. Wah, Yairus, kamu bawa siapa tuh? Masa dibilangnya tidur? Lihat nih, anakmu sudah meninggal. Nah, saat seperti itu, kadang kita juga pernah ya, ketika kita tetap beriman kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, tak beriman, tiba-tiba ada suara yang lain dari luar. Misalnya, kamu gak bisa berubah, kamu tetap pemalas, kamu gak bisa berbuat baik, kamu tetap aja seperti itu, kamu tetap aja pemarah, mungkin seperti itu ya. Tapi ketika kita, Tuhan, aku mau tetap melekat imanku kepada Tuhan. Sama seperti Yairus, aku tetap melekat kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi ketika iman kita, iman Yairus menyatu dengan Tuhan? Tuhan sendiri yang mengusir segala yang buruk. Tuhan mengusir orang-orang yang mengejeknya, mengusir orang-orang yang menertawakannya. Dia suruh pergi, tidak boleh ke kamar si anak. Lalu mereka masuk ke kamar anak itu. Sama seperti hidup kita. Ketika kita menyembah Tuhan, melekat dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang mengusir segala hal-hal yang buruk, kata-kata yang tidak benar yang masuk dalam pikiran kita. Nah, ketika saat itu di kamar, lalu hanya satu kata yang diucapkan Tuhan, yaitu talitakum. Artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Apakah anak tersebut langsung hanya baru melek gitu? Ya enggak. Anak itu langsung bangkit, ya, langsung bangun, bangkit, berdiri dan berjalan. Wow, ada kuasa yang besar dari satu perkataan, satu firman yang keluar dari Tuhan kita. Hanya kata-kata talitakum. Itu seperti wake up call yang dari Tuhan buat kita. Saat ini juga kita sepertinya mengalami hal yang sama seperti anak tersebut. Kita juga mungkin tertidur dari segala kehidupan kita. Kita nyaman dengan kemalasan kita. Kita tertidur dalam segala hal yang buruk. Sepertinya itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak mampu. Mungkin keadaan kita sedang sakit. Mungkin keadaan kita sedang tertekan. Sehingga kita tidak mampu berkata apa-apa. Kita tidak mampu melakukan apa-apa. Apalagi dengan suasana kondisi seperti ini. Daring lagi, katanya 100% masuk, 50% sekarang daring lagi. Akhirnya apa? Kita malas. Kita cuek. Kita seperti anak tersebut tertidur. Tapi kalau saat ini Tuhan ada panggilannya. Ada wake up call-nya Tuhan. Ketika Tuhan katakan kepada kita semua, talitakum, apa yang akan kita lakukan? Kita bangkit, berdiri dan berjalan. Berjalan dalam rencana Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita sudah melekatkan iman kita kepada Tuhan, kita bangkit, kita berdiri, kita berjalan dalam firman Tuhan. Karena kita tahu di dalam Tuhan segala sesuatu menjadi baik. Nah, anak-anak, saat ini
ada panggilan dari surgawi, tali takum buat kita. Apakah kita mau bangkit, berdiri dan berjalan bersama dengan Tuhan? Ya, kita mau. Yuk kita sama-sama kita katakan, aku anak Tuhan. Sekali lagi, aku anak Tuhan. Aku bangkit. Aku berdiri dalam Tuhan. Aku berjalan bersama dengan Tuhan. Karena aku tahu Tuhan berserta denganku. Segala kebaikan ada bersamaku. Aku anak Tuhan, aku anak Raja. Aku bangkit berjalan bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Wake up call yang Kau berikan bagi setiap kami. Satu kata yang Kau berikan pada kami yaitu tali takum. Kami bangkit Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Apapun keadaan saat ini, kami katakan Tuhan bersama dengan kami. Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Kami lekatkan iman kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau bersama dengan kami dan membuat segala sesuatu menjadi baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan saat anak-anak belajar. Biar Tuhan yang menuntun, memberikan kecerdasan 10 kali lebih cerdas dari usia mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat para orang tua murid, berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan. Kau bangkitkan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Segala usaha yang mereka lakukan menjadi berhasil. Berkati setiap kami guru-guru dan staf ya Tuhan. Biar kami tetap di dalam Tuhan, tetap dalam rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami kembalikan segala hormat kami, pujian kami hanya bagi Tuhan kami yang memberikan kehidupan, kesembuhan, kesehatan bagi setiap kami. Kami katakan kami bangkit bersama dengan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak semua dan Bapak Ibu dan para orang tua dan Bapak Ibu guru. Kita akan bertemu di renungan berikutnya. God bless you.